sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat? Masya Allah. Saya kalau dengar suaranya Kang Denny bersalawat, ini menambah sejuknya bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Monggo. Selamat datang di Cahaya Ramadan. Terima kasih. TPRI Yogyakarta. Terima kasih Denny. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa wabarakatuh. TPRI dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam Cahaya Ramadan TPRI. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Alhamdulillah hari ini bahagia rasanya Pak Kiai. Alhamdulillah. Senang ya kita sudah menjalankan ibadah puasa beberapa hari. Semoga diberi kesehatan terus, diberi kemudahan, diberi kekuatan. Dan tidak terasa ini sudah hari ke-10. Keberapa ya? Ke-10 ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sampai selesai nanti. Amin, amin, amin. Ya, amin, Masya Allah. Alhamdulillah hari ini di studio kedatangan tamu spesial kita yaitu Kiai Haji Sholihuddin. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Maidanul Quran ya Kota Yogyakarta dan dari Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Semangat selalu ya. Insya Allah, dan ini semangat Ramadan yang paling membara kan Denny. Selamat Ramadan insya Allah ya. Pak Kiai ya, walaupun ini sudah masuk di beberapa hari Ramadan, namun tema ini tetap harus kita sampaikan, kita gali lagi ya, kita ketahui lagi ya. Apa itu tentang puasa. Oh ya. Walaupun kita sudah banyak referensi mungkin ya, karena udah beberapa hari tentang puasa ini sudah kita dengarkan dan lain-lain. Tapi kali ini saya ingin mendapatkan ilmu langsung dari Pak Kiai itu tentang kiat-kiat menggapai tujuan ibadah puasa. Sebenarnya puasa itu seperti apa Pak Kiai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna puasa as-saumu ay al-imsaku. Sebenarnya berpuasa itu adalah menahan diri dari apa? Dari sesuatu yang tidak baik. Sehingga berpuasa itu adalah membiasakan diri, melatih diri untuk tetap dalam kebaikan. Ukurannya apa? Kebaikan itu adalah ketika seseorang itu mampu meninggalkan satu dari dosa, dari tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Jangan sampai ketika orang itu berpuasa dia menjalankan kemaksiatan gitu. Kenapa? Karena bahwa dilipat gandakannya pahala di dalam ibadah puasa itu sebanding pula dengan dilipat gandakannya dosa dari perbuatan kemaksiatan. Oleh karenanya tarkul ma'asi itu menjadi hal yang sangat penting untuk tetap kita jaga. Bahkan ada salah satu sabda Nabi yang berlakunya hadis ini ada pada orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Bahwa an-naumus saimi
ibadat. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Kenapa itu? Maknanya apa? Ketika orang itu berpuasa, maka tidak ada hiasan lain perilaku dalam kesehariannya, bahkan 24 jam, kecuali dalam kebaikan. Dalam ukuran kebaikan itu dia meninggalkan ketidakbaikan. Dalam bahasa agama ketidakbaikan adalah kemaksiatan. Maka daripada kamu bangun, matanya terbuka bermaksiat, lebih baik tidur. Karena tidur itu adalah bagian dari cara untuk orang itu tidak bermaksiat. Orang bermaksiat pasti dalam keadaan dia terbangun. Kalau orang tidur kok maksiat, maka termasuk adalah bagian yang tidak dicatat dari sebuah kemaksiatan. Di antara dalam bentuk yang lain, dalam tanda kutip. Oleh karenanya, ayyuhal hudur, bahwa berpuasa itu adalah menghiaskan diri sepenuhnya dalam kebaikan. Kebaikan dalam bentuk apa? Kebaikan dalam seluruh yang ada hubungannya hablum minallah, dan kebaikan yang ada hubungannya dengan hablum minan nas. Dua arah ini adalah sebenarnya menjadi tempat tujuan dari semua ibadah yang ada. Ibadah itu semuanya kembali kepada ketauhidan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu adalah memuliakan kemanusiaan manusia. Sehingga dua bahasa familiar kita itu, semua ibadah itu adalah dalam rangka hablum minallah dan juga hablum minan nas. Termasuk puasa juga ke situ arahnya. Oleh karenanya Kang Denny, bahwa setiap orang yang berpuasa maka dia mampu menjaga lisannya, matanya, tangannya, hatinya untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan. Dan hari ini Kang Denny itu bukan sesuatu yang ringan loh. Contoh misalnya, bagaimana orang bersanding dengan HP. Dia tidak kemana-mana, bahkan di dalam kamar, sendiri lagi. Tapi bisa jadi maksiat, matanya bermaksiat. Bisa jadi tangannya dia bermaksiat. Dari HP itu, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, misalnya pornografi misalnya. Ada di dalam gambar yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tangannya misalnya, menulis sesuatu yang kemudian memprovokasi orang, menghibah orang, kemudian menyakiti orang lewat kata-kata yang kebencian, kalau ujaran kebencian dan seterusnya. Dan hari ini siapa yang tidak bersanding dengan HP yang ini? Semua pakai HP saat ini ya. Semuanya pakai HP. Hati-hatilah bulan Ramadan. Agar jauhi kemaksiatan itu. Menjadi sebuah hal yang sangat fundamental untuk menggapai maqasid disyariatkannya ibadah puasa kepada kita. Masya Allah. Pak Kiai, berkait dengan puasa tadi, tingkatan-tingkatan puasa itu Pak Kiai ya, ada puasa apa saja? Oh ya, kalau menurut Imam Abu Hamid, seorang berpuasa itu dibagi tingkatannya menjadi tiga. Tiga ya? Ya, saumul umumi, puasanya pada umumnya manusia. Apa itu? Adalah mereka-mereka yang mencegah dari makan dan minum, berhubungan suami istri, hal yang membatalkan puasa. Bahasa sederhananya adalah yang puasa itu perut ke bawah. Tidak makan, fisik tidak ya, minum. lebih ke fisik ya. Ya kira-kira menahan lapar, dahaga. Menahan lapar, menahan dahaga, di mana memang sebenarnya nafsu makan itu adalah nafsu yang paling sering dipenuhi. Adalah nafsu makan. Kalau yang lainnya tidak sebegitu intensif. Karena kalau mau buka puasa kan banyak ya menunya ya. Orang itu kalau tidak puasa kan ini. Orang itu kalau tidak puasa, dia betapa beratnya menahan untuk tidak makan. Keseharian kita, pagi makan nasi, nanti siang rapat ada snack, dimakan juga. Ngopi ya. Nah, belum lagi tambah ngopi. Nanti ketika duduk di meja di situ ada cemilan, ambil lagi dia.
Siang makan siang. Habis makan siang agak sore lagi ya bakso. Habis bakso Terus malam makan malam. Habis makan malam ketemu temannya nanti bakmi godok. Masya Allah. Terus ya agak berhenti. Oh iya, maka dilatih. Makanya puasa ini melatih stop gitu ya. Oh Melatih iya, untuk at-taklil. Menyedikitkan orang itu makan itu sebenarnya ada ukurannya, ada kebutuhannya. Iya. Lah, seberapa kebutuhannya itu mestinya yang harus dipenuhi. Tetapi hari ini orang banyak lalu kemudian makan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya, tapi orang makan itu lebih banyak kepada menuruti kesenangannya. Menuruti apa yang jadi keinginannya. Nah, kalau sudah keinginan, setiap orang itu keinginannya tidak pernah berhenti gitu ya. Walaupun perutnya sudah barangkali tidak mau lagi Udah penuh. Jadi kesindir juga saya nih. Jadi kesindir juga nih suka makan. Masya Allah. Iya. Itu ya puasa orang umum ya Pak Kiai ya. Iya. Baru yang kedua adalah saumul khususi. Puasanya orang yang pada tingkatan ini sudah naik lagi. Adalah berpuasa tidak cuma perut ke bawah, tapi seluruh anggota tubuh dan badannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Tangannya tidak maksiat, matanya tidak maksiat, lisannya tidak maksiat. Bahkan apabila ada orang memancing untuk dia berbuat tidak baik, maka disuruh kita mengatakan oleh Nabi, inni shaimun. Maaf, saya sedang puasa. Tidak boleh untuk berbuat tidak baik gitu. Maka apabila orang itu misalnya menghardik kita, sebenarnya ketika orang berbuat jelek kepada kita, kita membalasnya dengan seukuran persis, itu diperbolehkan nanti. Tapi kalau puasa ini jangan. Katakan saja kepada mereka yang memancing kita untuk berbuat tidak baik itu dengan kalimat inni shaimun. Mohon maaf saya sedang berpuasa. Sedang puasa gitu ya. Baru yang ketiga, itu adalah puasanya saumul khususil khusus. Puasanya orang yang sangat istimewa. Seberapa puasanya? Perut ke bawah puasa, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, anggota tubuhnya tidak bermaksiat, hatinya selalu berzikir nyambung ke Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan dimudahkan lah ya. Kalau dari tingkatan ini baru sampai mana nih kita ya? Barangkali memang kita ya selalu berikhtiar ini untuk kemudian memperbanyak ibadah di puasa itu. Ada cara tarwih, jangan sampai kita itu kemudian tarwihnya bolong. Karena nggak ada ya di bulan lain, jadi ini spesial nih. Iya. Kalau sudah Ramadan itu seluruh ibadah 24 jam bernilai ibadah yang disuasanakan di Ramadan dalam keberkahan puasa. Selama ini dirindukan, kapan nih tarawih? Kapan tarawih? Begitu datangnya ketiduran karena siangnya puasa, malamnya ibadah malam, qiyamul lail. Iya. Tidak cuma man shoma Ramadan, tapi man qama Ramadana. Masya Allah. Iya. Sehingga itu proses pengkondisian zahiriyah dan batiniahnya itu dalam durasi yang sangat besar kan, untuk membentuk itu. Gitu. Maka kemudian seorang yang berpuasa itu mestinya la'allakum tattaqun. Bisa menggapai. La'alla itu kan kalam taraji. Yang sesuatu yang akan bisa digapai. Tapi juga bisa jadi tidak. Bisa jadi tidak tercapai. Sehingga pesan Nabi itu kan, kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ja'wal atas. Ya. Banyak yang berpuasa hanya lapar dan dahaga. Kemana itu maksudnya? Tidak bisa lagi, tidak dia dapatinya berkah Ramadan untuk mengolah rohaninya. Insya Allah. Pak Kiai, ya biar puasa tadi ya menggapai ketakwaan kan. Ya kiat-kiat apa yang bisa Pak Kiai sampaikan ya untuk kita semua. Namun kita beri kesempatan dulu untuk commercial break berikut ini. Tetap di Cahaya Ramadan TPRI Yogyakarta. Masih di Cahaya Ramadan TPRI Yogyakarta. Masih bersama dengan narasumber kita Kiai Haji Sholahuddin. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Maidanul Quran Kota Yogyakarta.
Pak Kiai, kiat-kiat apa ya yang bisa Pak Kiai sampaikan untuk menggapai tujuan ibadah puasa itu? Iya, iya kan. Memang penting itu saya kira. Agar kita tidak masuk dari bagian yang diingatkan oleh Nabi bahwa puasa kita hanya mendapatinya rasa lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, la'allakum tattaqun tadi. Pernah satu saat sahabat Umar bin Khattab itu ditanya oleh sahabatnya, apa yang pernah dulu disampaikan Nabi tentang takwa itu? Kata Sayyidina Umar begini, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini loh terletak. Maka orang berpuasa itu mestinya dia tahu maqasid syar'inya kemana. Adalah menggapai dalam tatanan rohani, tatanan hati. Karena ini adalah yang menentukan jalannya perilaku keseharian kita, menentukan jalannya gerak semua anggota tubuh kita adalah dari sini kan ini, dari hatinya. Hatinya baik, perilakunya baik. Hatinya tidak tertata, perilakunya tidak tertata. Maka maqasid dari sebuah puasa adalah menguatkan ketakwaan, dan ketakwaan itu letaknya di dalam hati. Sehingga habis puasa tertatalah hatinya. Oleh karenanya ada dua pokoknya kan ini. Satu, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan yang harus dijaga terus untuk dibiasakan orang itu menjauhi kemaksiatan. Yang kedua adalah tarikul istikthar, meninggalkan sesuatu yang berlebihan. Nah, berlebihan itu minimal ada 3 yang tidak baik itu. Adalah bifuduli ta'ami, wa bifudulil manami, wa bifudulil kalami. Yang pertama yang tidak baik itu berlebihan dalam makan. Maka seorang yang berpuasa ketika berbuka, berbukalah dengan cara jangan berlebihan. Sebagaimana Nabi ketika berbuka 3 butir kurma, minum air putih. Apa Nabi tidak punya kurma banyak? Banyak. Tetapi itu contoh. Inilah perilaku berbuka itu mestinya begitu. Orang boleh tidak harus pakai kurma, ya. Pakai nasi barangkali sebagaimana biasa kita berbuka bersama di masjid. Atau gorengan, atau apalah. Mungkin tempe bacem yang manis-manis atau buah kan bagus. Yang disukai bagus, ya silakan saja. Tapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena saat orang berbuka itu adalah orang mengukur bahwa nafsu makannya sudah terkendali apa belum ya saat buka itu kan ini. Iya. Yang tadi sesiang tadi dijaga untuk dikendalikan penuh tidak makan. Begitu maghrib ini lepas liar atau lepas kendali. Atau kita masih mampu menata dalam nafsu kita, masih kita dalam ketertundukan kepada kita gitu. Maka saat berbuka jangan berlebihan. Jangan berlebihan ya. Yang kedua ini meninggalkan berlebihan itu adalah dalam tidur. Walaupun tidurnya orang puasa itu kan ibadah. Oh ya, tadi kita sampaikan. Banyak yang ngambil itu tuh boleh kalimat tidur, itu. Tidur itu kebutuhan. Iya. Tapi jangan berlebihan. Terlebih lagi, terutama ketika saat kita sedang lapar-laparnya di waktu siang. Maka kata Imam Abu Hamid, jangan banyak tidur berlebihan di waktu siang, rasakanlah lapar. Karena saat orang lapar itu, nafsu makannya menginginkan dia untuk dipenuhi. Nah, kita sedang berperang itu, menundukkannya. Sabarlah, nanti nunggu saat maghrib. Padahal ada yang nanti kalau lapar tidur aja gitu. Nah, itu puasanya anak-anak ini. Puasanya anak-anak. Anak-anak kelasnya. Oh gitu. Anak SD, ya kan? Pulang sekolah. Iya. Dia bilang sama bapak ibunya, ya saya lapar. Oh iya nak, ini sudah jam 1, ini sebentar lagi buka. Tidur aja, nanti mau maghrib saya bangunkan. Anak-anak. Kalau ini, kalau kita kan sudah mantan anak-anak ini. Maka kelasnya harus naik lah. Masa kita sesiang terus tidur kayak anak-anak mau maghrib baru dibangunkan. Iya. Ya, kita harus naik kelasnya itu. Puasa tidur dari pagi sampai bukanya bangunnya pas sholat aja. Nah, kalau itu maka tidurnya seorang bayi, malah bukan anak-anak lagi gitu. Turun lagi kalau gitu. Maka tidurlah, tapi jangan berlebihan. Kenapa? Saat kita lapar itu kita sedang berperang menundukkan nafsu kita untuk tidak kita penuhi. Maka orang habis puasa kan ini kan disuruh merayakannya. Iya. Merayakan apa? Kemenangan menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu, nafsu makannya. Bagaimana orang
kemudian tidur itu melakukan peperangan. Orang tidur kan tidak melakukan peperangan apa-apa. Maka ketika dia nanti habis puasanya, bagi mereka yang berperang tadi menundukkan itu, rayakanlah dengan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun gitu. Masyaallah. Nah, tapi kalau tidur terus, kapan perangnya? Kok tiba-tiba merayakan dengan bertakbir? Kan nggak nyambung itu logikanya. Iya. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik ya. Amin, amin, amin. Kalau amin, dari amin. yang kemarin tahun-tahun sebelumnya memang menganggap itu tidur tuh solusi. Solusi kalau lagi lapar, capek, udah tidur aja deh. Gitu. Mudah-mudahan setelah mendapatkan pemaparan penjelasan dari Pak Kiai ini, oh terbuka pikiran kita. Mindsetnya berubah. Ya, amin. Bahwa tidur itu jangan berlebihan gitu. Ya. Di bulan puasa itu. Ya. Kita bisa melakukan aktivitas lain yang tahu-tahu laparnya lupa gitu kan. Oh iya, harus itu. Dan maka yang ketiga itu adalah bifudulil kalam. Jangan banyak berbicara yang tidak membuahkan pahala. Iya ya. Berzikir, bertadarus, ya kan? Kemudian bertafakur. Oleh karena saya ingin pesan begini, bahwa bertadarus itu bukan hanya setelah salat tarawih ini. Iya. Maka siang bukalah Al-Quran di tengah kita lapar. Maka saat kita punya waktu yang longgar, bukalah Al-Quran. Maka ruang itu dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah, bawalah tasbih yang kecil itu, untuk kemudian kita sambil duduk, sambil bertafakur, sambil berzikir juga. Apa yang bisa dibiasakan dalam berzikir? Ya kalimah-kalimah thayyibah yang maksurat itu. Ada bisa dengan kalimat tahlil, kalimat istighfar, kalimat tasbih, kalimat tahmid, memperbanyak kalam alhamdulillah, alhamdulillah. Terus perbanyaklah kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, atau kalimat-kalimat yang lain yang kenapa harus diperbanyak. Saya jadi ingat teman juga yang membaca Quran itu selesainya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan tertentu kadang susah ya. Karena 30 juz itu kalau satu hari 1 juz, tapi dibacanya nggak sekaligus 1 juz itu, tapi setiap habis sholat 2 lembar, Oh, ya, 2 bagus lembar, akhirnya 1 juz gitu. Bagus itu, Dani, bagus itu. Iya. Karena ada didapatinya mulutnya membaca ibadah, matanya melihat Al-Quran adalah ibadah. Iya, Pak Kiai tadi tentang tarikul ikhtisar ya, jadi jangan berlebih-lebihan. Nah, kita lanjutkan lagi Pak Kiai, tapi kita beri kesempatan untuk commercial break berikut ini. Tetap di Cahaya Ramadan TPRI Yogyakarta. Masih di Cahaya Ramadan TPRI Yogyakarta bersama dengan Kiai Haji Solehuddin, pimpinan Pondok Pesantren Maidanul Quran Kraton Yogyakarta. Pak Kiai, tadi kita masih tentang bahwa puasa ini ya jangan berlebih-lebihan. Dalam hal makan, tidur, dan dalam berbicara ya. Mau dilanjut Pak Kiai? Iya. Sebenarnya untuk makan itu kebutuhan, Iya. Tidur juga kebutuhan, berbicara juga kebutuhan, maka penuhilah. Tetapi ketika ini kalau berlebihan menjadi tidak baik. Iya, betul. Bahkan disebutkan halaka qaumun min qablikum, bisa jadi merusak. Orang itu ketika sudah makan, ketika berlebihan dampaknya kemana? Ke kesehatan. Kesehatan. Iya. Padahal puasa itu pesennya sumu tasihu. Iya. Mestinya orang berpuasa itu tertata kadar gulanya, tensinya. Kalau makannya tidak berlebihan. Masya Allah ya. Tadi tentang tarikul ikhtisar ya, jangan berlebih-lebihan. Betul. Pak Kiai, saya ingin berbicara banyak nih ya, tapi Masya Allah ternyata waktunya cepat sekali. Iya. Tahu-tahu kita harus sudah menjelang berbuka puasa. Iya. Iya. Pak Kiai, kesimpulan dari tema kita hari ini, kiat-kiat menggapai tujuan ibadah puasa. Iya, pemirsa televisi TV
RI Daerah Istimewa Yogyakarta dimanapun berada, maka berpuasa itu adalah ruang Allah di dalam mengolah manusia untuk meninggikan derajat. Mereka disuruhnya untuk meniru sebagaimana perilaku malaikat. La aklala wala nauma wala syurba. Malaikat itu punya perilaku tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Dan itu disuruhnya kita berpuasa itu untuk menyerupai malaikat. Berpuasalah dan jadilah engkau orang yang berhati kayak malaikat. Dan berpuasalah engkau dari sebuah ulat lalu menjadi berkepompong dan menjadi indahnya adalah sebagaimana kupu yang indah. Masya Allah. Oleh karenanya selamat berpuasa dan mudah-mudahan puasa kita diridhai Allah SWT. Insya Allah. Terima kasih Pak Kiai untuk ilmunya hari ini. Insya Allah. Sama-sama, Andeni. Ya, jadi banyak tahu nih hari ini pemirsa. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, Amin, kelancaran, amin. ya, Amin, kesehatan, kekuatan, Amin, amin, amin. hingga bisa menjalankan ibadah puasa ini sampai dengan selesai. Amin, amin, Jadi amin. tadi kita tahu tuh kiat-kiat untuk menggapai tujuan puasa yang sebenarnya. Jadi mindsetnya kita berubah nih setelah mendapatkan pencerahan hari ini. Amin, Pak Kiai. amin, amin, amin. Terima kasih Pak Kiai atas Sama-sama, waktunya Anji. dan semoga sehat selalu. Amin. Saya terus nyuwun pamit dengan Denny karena Oh, masih mau ada kemana ini, acara Pak Kiai? yang lain untuk kemudian kita cukupkan Siap-siap juga. ya, tarawehan Insya Allah. juga ya. Semoga sehat selalu Pak Kiai. Amin, amin, Terima amin. kasih. Kang Denny Masya juga begitu ya. Allah. Barakah semuanya. Salam untuk keluarga. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillah.